Ada orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka melukai. Bukan karena mereka kejam, tapi karena mereka terlalu sibuk menenangkan diri sendiri. Mereka tidak berteriak, tidak memaksa, bahkan terlihat penuh perhatian. Mereka berkata percaya, berkata mendukung, berkata semuanya akan baik-baik saja. Dan justru karena itulah, luka yang mereka tinggalkan sulit dikenali. Ini bukan cerita tentang orang jahat. Ini cerita tentang orang yang mencintai dengan caranya sendiri. Namun lupa bahwa cinta juga berarti menampung rasa sakit orang lain. Wisnu baru menyadari itu ketika ia mulai merasa sendirian. Padahal ia tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Wisnu tidak langsung menyadari itu sebagai luka. Awalnya ia mengira itu hanya lelah biasa. Lelah sebagai mahasiswa S2 yang hidupnya penuh target, standar tinggi, dan rasa takut gagal yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Wisnu adalah tipe yang menyimpan perasaan disusun rapi, kegelisahan diletakkan di tempat paling dalam. Ia percaya, jika ia cukup kuat, semua akan baik-baik saja. Tari justru hidup dari kebalikannya. Ia ekspresif, mudah bicara, mudah tertawa, dan sangat peka terhadap perubahan suasana. Ia bukan orang yang dingin, justru terlalu hangat. Terlalu butuh diyakinkan bahwa ia dicintai, dibutuhkan, dan tidak akan ditinggalkan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, Tari hidup dalam fase paling tidak stabil dalam hidupnya. Teman-temannya mulai sibuk dengan masa depan, sementara ia masih berusaha menyelesaikan satu tahap hidup yang terasa berat. Di tengah ketidakpastian itu, Wisnu menjadi tempatnya berpijak. Tari suka merasa dibutuhkan. Ia suka menjadi orang pertama yang mendengar keraguan Wisnu, orang yang bisa berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Wisnu ragu, Tari merasa berarti. Saat Wisnu butuh, Tari merasa aman. Dan disitulah, tanpa disadari, kepercayaannya mulai memiliki syarat. Setiap kali Wisnu mulai goyah, Tari selalu hadir dengan keyakinan. Ia percaya pada Wisnu, pada kecerdasannya, pada mimpinya, pada kemampuannya untuk bertahan. Kata percaya itu diucapkan dengan mudah, nyaris otomatis, seperti refleks untuk menenangkan. Namun kepercayaan itu hanya muncul saat Tari merasa cemas. Saat suasana terasa ringan, saat semuanya tampak baik-baik saja, Wisnu dibiarkan menanggung dirinya sendiri. Ketika Wisnu mulai mencoba jujur, bukan tentang prestasi, tapi tentang rasa takutnya, respons Tari selalu sama, meredam. Bukan dengan menolak, tapi dengan menutup pelan-pelan. Bagi Tari, pembicaraan tentang luka terlalu dekat dengan rasa kehilangan. Ia takut jika terlalu lama mendengar, suasana akan berubah berat. Ia takut jika Wisnu benar-benar rapuh, ia tak lagi bisa bergantung. Maka ia mengalihkan. Mengganti keheningan dengan cerita lain. Mengganti keseriusan dengan candaan kecil. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak sanggup. Wisnu mulai merasakannya. Bahwa kejujurannya hanya diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan. Bahwa rasa sakitnya valid, selama tidak terlalu nyata. Pelan-pelan, ia berhenti bercerita. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena lelah menjelaskan sesuatu yang selalu dikecilkan. Ia belajar menyembunyikan rasa sakitnya dengan senyum yang sama seperti di foto-foto mereka. Hubungan itu tampak utuh. Kopi sore, tawa ringan, kebiasaan kecil yang terlihat manis dari luar. Namun di dalamnya, ada ruang kosong yang tak pernah disentuh. Tari merasa semuanya baik-baik saja. Wisnu masih ada. Masih menemani. Ia tidak sadar bahwa ketenangan yang ia rasakan dibangun dari perasaan Wisnu yang terus ditekan. Hingga suatu sore, tanpa hujan dan tanpa drama, Wisnu duduk sendirian dan menyadari satu hal sederhana. Ia tidak merasa ditemani dalam hubungannya sendiri. Bukan karena Tari tidak ada, tapi karena ia tidak pernah benar-benar boleh runtuh. Kesadaran itu tidak datang sebagai amarah. Ia datang sebagai kelelahan yang jujur. Wisnu akhirnya berani memberi nama pada lukanya. Bahwa selama ini, kepercayaan yang ia terima bukanlah ruang untuk tumbuh, melainkan alat untuk menenangkan orang lain. Bahwa ia dicintai bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai sandaran. Kejujuran itu akhirnya keluar. Tenang, tanpa tuduhan, tanpa nada tinggi. Satu kalimat sederhana yang selama ini ia tahan. Bahwa kepercayaan yang hanya muncul saat dibutuhkan, bukanlah kepercayaan yang ia cari. Tari terdiam.
Bukan karena tersinggung, tapi karena untuk pertama kalinya ia melihat dirinya sendiri dari luar. Melihat betapa sering ia meminta diyakinkan, tanpa benar-benar siap mendengar. Melihat bahwa cintanya selama ini hangat, tapi berpusat pada rasa takutnya sendiri. Ia tidak jahat. Ia hanya belum dewasa dalam mencintai. Dan untuk pertama kalinya, Tari tidak mencoba menenangkan. Ia belajar duduk bersama rasa tidak nyaman. Mendengar tanpa mengalihkan. Menerima bahwa mencintai berarti ikut memikul, bukan hanya bersandar. Hubungan mereka tidak langsung menjadi sempurna, namun menjadi lebih jujur. Wisnu tidak lagi menyembunyikan lelahnya. Dan Tari tidak lagi menggunakan kata percaya sebagai penenang instan. Mereka berjalan lebih pelan, lebih sadar, lebih setara. Dan mungkin, itulah bentuk akhir yang paling bahagia. Ketika dua orang berhenti saling melindungi diri sendiri, dan mulai benar-benar hadir satu sama lain.